Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di antara pelanggaran yang dilakukan oleh orang musyrikin, mereka meyakini Allah memiliki anak perempuan. Sebagian di antara mereka mengatakan malaikat dikatakan sebagai anak perempuan Allah. Mereka juga ada yang mengatakan bahwa Tuhan Manat, Uzza, dan Tuhan yang lainnya adalah anak-anak perempuan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun diza." Tahukah kamu Uzza dan Manat, Uzza dan Lata, wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra, dan Tuhan Manat yang ketiga. Alakumudz dzakaru wa lahul untha, apakah kalian merasa berhak untuk memiliki anak laki-laki sementara kalian tetapkan Allah punya anak perempuan? Tilka idzan qismatun diza, sungguh ini adalah pembagian yang tidak adil. Kita tidak sedang membahas tentang masalah akidah menetapkan Allah punya anak, karena kita sepakat bahwasanya akidah seperti ini adalah akidah menyimpang dan termasuk di antara bentuk kriminal tertinggi dalam agama. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak punya anak dan tidak punya orang tua dan tidak ada yang sekufu dengannya. Namun yang mau kita tarik dari pelajaran ayat ini adalah orang musyrikin, mereka tidak mau punya anak perempuan, maunya punya anak laki-laki. Sehingga kalau mereka punya anak perempuan, ketika masih kecil anak itu dikubur hidup-hidup, atau dia bertahan anak itu dibesarkan namun dalam keadaan merasa terhina di hadapan masyarakatnya. Intinya mereka benci untuk punya anak perempuan. Sebaliknya, di saat yang sama mereka meyakini Allah punya anak perempuan. Ada yang menyebut malaikat punya anak perempuan, ada yang menyebut Tuhan-Tuhan Lata, Uzza dan Manat itu adalah anak perempuan Allah. Sehingga di sini ada sebuah pembagian yang tidak adil. Yang tidak mereka sukai mereka tetapkan untuk Allah, sementara yang mereka sukai mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri. Berkaitan dengan pembagian semacam ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka idzan qismatun diza, itu adalah pembagian yang tidak adil. Kita mau mengambil sebuah pelajaran. Banyak di antara kaum muslimin yang dia memberikan untuk agama bagian yang sisa, bagian yang kira-kira sudah tidak dia perlukan, dia kasihkan untuk agama. Sementara yang paling dia cintai, yang dibutuhkan untuk kepentingan dunianya, dia gunakan untuk kepentingan pribadinya.
Dia berikan yang terbaik untuk dirinya, sementara dia berikan yang sisa untuk agamanya. Dulu di zaman sahabat ada fenomena sebagian orang yang dia sedekah dengan makanan sisa yang dia sudah nggak suka, dia sudah nggak tertarik untuk mengkonsumsinya, baru dia sedekahkan kepada orang lain. Sehingga dia taruh di masjid, mau doyan nggak jadi urusan, yang penting sudah saya sedekahkan. Mengenai fenomena ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surat Al-Baqarah, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi." Janganlah kalian sengaja untuk memilih al-khabith, memilih makanan-makanan yang jelek, minhu tunfiqun, yang kalian infakkan, walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi, padahal kalian sendiri tidak punya keinginan untuk memakannya. Kalau kalian enggak doyan, kenapa kalian berikan kepada orang lain? Kenapa kalian sedekahkan kepada orang lain? Artinya ini termasuk di antara sikap yang tercela, sesuatu yang tidak dia sukai baru dia berikan atas nama agama. Mungkin kita tidak melakukan seperti itu dalam masalah materi, walhamdulillah. Sehingga saat kita menderma, kita berikan yang terbaik. Kita menderma, kita berikan apa yang kita sukai. Dan itu bagian dari standar iman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan amal saleh, albir, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin sekarang kita bicara sesuatu yang barangkali kita sendiri mengalaminya. Apa itu? Umur yang produktif, waktu produktif, dan usia yang produktif. Banyak di antara kaum muslimin yang berpikiran mendekat ke agama kalau sudah tua. Sementara waktu produktif dia, pada waktu dia masih muda, pada waktu dia masih kuat fisiknya, masih maksimal indranya, dia optimalkan untuk kegiatan duniawi. Dia kerja untuk dunia. Dia belajar untuk dunia selama belasan tahun. Kerja untuk dunia selama belasan tahun. Sampai pada titik terakhir dia pensiun, barulah dia mepet untuk mau belajar agama. Saya punya beberapa murid yang usianya 70-an ke atas, 60-an ke atas, gak bisa baca Quran. Jangankan baca Al-Quran, Al-Fatihah saja dia nggak bisa. Lalu kita tanya, Bapak selama ini kemana saja? Dulu waktu saya masih muda, saya sering kerja. Waktu saya habis untuk kerja. Kerja dan kerja. Ada yang profesinya dokter, ada yang profesinya insinyur, ada yang profesinya pilot, ada yang profesinya A, B, C, dan aneka profesi duniawi. Dia baru mendekat untuk belajar agama sampai pada materi yang paling mendasar di saat usianya sudah kesulitan untuk mengucapkan huruf H. Dia kesulitan untuk mengucapkan huruf Dod karena lidahnya sudah lidah tua. Sehingga saat kita kasih materi yang mungkin agak sedikit serius, dia komentar, "Pak Ustadz jangan berat-berat, saya sudah tua." Lalu kenapa Anda baru mendekat ke agama ketika Anda tua? Kemana saja waktu Anda masih muda? Waktuku habis untuk dunia. Kau berikan waktu yang istimewa, yang produktif untuk duniamu, sementara waktu sisamu baru kau mendekat ke agamamu. Tilka idzan qismatun diza. Itu bukankah pembagian yang tidak adil? Kau berikan untuk Allah yang sisa, sementara kau berikan untuk dirimu waktu yang terbaik. Teman-teman yang mengambil spesialis, saya tanya, Anda ngambil spesialis butuh waktu berapa lama? Untuk mengambil sampai dapat gelar S1 kedokteran sekian tahun, kemudian tambah lagi dia harus magang sekian tahun spesialis, butuh waktu 11 tahun, sekian belas tahun. Masya Allah, sekian belas tahun. Dan itu serius, bukan belajar sampingan. Bukan Anda belajar dengan cara memberikan waktu sisa, tapi serius mengerjakan tugas. Anda kerjakan semua yang harus Anda lakukan. Ini kalau dipakai belajar agama, Pak, 11 tahun Anda sudah jadi ulama mujtahid. 11 tahun. Kalau serius
hafal Quran, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim. Cuman ini dipakai untuk belajar ilmu kedokteran. Bukan sesuatu yang tercela. Tapi sekarang kita bicara keseimbangan. Kalau Anda bisa berikan itu untuk waktu belasan tahun, sekarang untuk agama Anda berikan berapa tahun? Anda berikan berapa tahun? Karena nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara pertanyaan saat manusia dimasukkan ke dalam liang lahat, malaikat Munkar Nakir bertanya, "Wa ma ilmuka?" Apa yang kau pelajari? Tidak ada jawaban yang boleh diterima kecuali satu, yaitu jawaban qara'tu kitab Allah thumma ta'allamtuhu wa 'allamtuhu. Aku membaca kitabullah, aku membaca Al-Quran, aku mengkajinya, aku mempelajarinya, kemudian aku mengajarkannya. Gak boleh ada orang ngasih jawaban, aku belajar ilmu A, aku belajar ilmu B, ilmu C, ilmu D, aku habiskan waktuku untuk belajar ilmu spesialis ini, spesialis ini. Jawaban itu tidak boleh. Jawaban yang boleh hanya jawaban agama. Sehingga selain jawaban ini, orang ini hanya akan mengatakan la adri, aku nggak tahu apa yang aku pelajari. Maka malaikat mengatakan, di posisi orang tidak memberikan jawaban yang benar, ma daraita wa ma talait, kau nggak tahu dan kau dulu nggak baca, kau tidak berikan waktumu untuk mempelajarinya. Bukan masalah kesempatan, tapi masalah pengaturan waktu. Sehingga kalau kita sudah memberikan yang banyak untuk kegiatan ilmu duniawi, sudah selayaknya kita berikan keseimbangan. Berarti kalau saya sudah memberikan ilmu atau memberikan waktu untuk belajar ilmu dunia sekian belas tahun, saya harus berikan keseimbangan. Aku harus berikan untuk ilmu agama dalam waktu yang lebih atau minimal sama. Jika tidak, maka kita tertuduh sebagai manusia yang melakukan tilka idzan qismatun diza. Kamu telah melakukan pembagian yang tidak adil. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah bukakan hati kita untuk mau mengenali kewajiban kita sebagai seorang muslim, memberikan waktu yang terbaik, yang produktif untuk kegiatan agama kita. Ketidaktahuan pada bagian ilmu wajib tidak boleh dibiarkan. Setiap orang yang tidak tahu bagian ilmu agama yang wajib, dia berdosa. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat di belakang Allah. Allah mencela sebagian manusia. Mereka ngerti tentang ilmu dunia, tapi buta ilmu agama. Mereka paham detail masalah dunia, tapi mereka lalai dalam urusan akhirat. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu bagian lahiriah dari perkara dunia, tapi mereka lalai dari urusan akhirat. Nabi SAW juga menyebutkan, di antara kriteria manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, alimun bid dunya wa ghafilun an mas'alatil akhirah. Dia ngerti tentang urusan dunia, tapi dia tidak memberikan waktu untuk urusan agama. Dia nggak ngerti tentang ilmu wajib dalam agamanya. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, kita tentu saja tidak ingin berada di posisi semacam ini. Di posisi sebagai manusia yang memberikan banyak waktu istimewa untuk pengetahuan dunia, sampai menghabiskan belasan tahun demi belajar ilmu dunia. Namun kita tidak memberikan waktu yang sama untuk mengenali agama. Jangan pernah merasa ilmu agama itu sedikit. Di hadapan ilmu agama semua kita kerdil.
Semua kita adalah pemula, karena saking banyaknya ilmu agama yang perlu kita pelajari. Sehingga kalaupun Anda barangkali sudah pintar baca Quran, hafal sebagian ayat-ayat Al-Quran, masih banyak bagian ilmu yang Anda sudah hafal ayatnya, yang perlu Anda ketahui dan perlu Anda gali. Demikian pula dalam masalah ilmu fikih dan yang lainnya, masih banyak sekali yang belum kita ketahui. Karena sekali lagi, di hadapan ilmu agama, kita semuanya manusia kerdil. Banyak ulama yang mereka punya prinsip belajar tidak ada waktu ujungnya selain satu, yaitu kematian. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sebagai sosok yang dikenal sebagai manusia yang sangat rajin belajar agama, dipuji oleh Abu Hatim Ar-Razi, telah menghafal 1 juta hadis. Tapi saat beliau sibuk mondar-mandir mencari ilmu, ditanya oleh seseorang, "Ila mata ya Aba Abdillah?" Sampai kapan kita harus belajar? Kata beliau rahimahullah dalam sebuah ungkapan yang sangat terkenal, "Ma'al mahbarah ilal maqbarah." Bersama tinta kita sampai kuburan. Artinya kita belajar sampai mati. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membukakan hati kita untuk sadar akan sebuah kewajiban berupa belajar. Karena masih banyak orang yang punya pemahaman belajar agama itu sifatnya pilihan. Orang boleh milih belajar agama, belajar ilmu A, ilmu B, ilmu C. Pemahaman bahwasanya belajar agama itu sifatnya pilihan, ini pemahaman yang salah. Yang benar, belajar agama itu kewajiban. Semua muslim ketika dia mengakui dirinya sebagai muslim, dia punya tugas dan kewajiban mempelajari agamanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.